Phoenix The Artist Radio Station. Hai, hari ini Dodio Sandra akan ngobrol sama Iggy Tough. Mungkin kalau kemarin-kemarin kamu tahu banget, dia sempat ngerilis lagu dan singlenya sempat masuk di 20 lagu paling banyak di request. Itu adalah single yang berjudul Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang. Tapi kalau ngomongin tentang Iggy Tough, mungkin kalau kamu adalah TikTok user, dia di TikTok sih hits banget, nge-cover lagu. Pun di sosial media yang lain kayak YouTube, nama dia itu banyak banget diomongin. Dan beruntung banget gue hari ini pengen tahu sebenarnya dia sadar kalau dirinya bisa nyanyi itu sejak kapan sih? Udah gabung sama Doi di Zoom, ada Iggy Tough atau aku panggilnya Gita. Gita, apa kabar Gita? Baik sekali, halo kakak. Baik sekali. Aku nonton beberapa kali video kamu jadi bintang tamu di beberapa content creator yang lain. Dan yang aku salut adalah bang lagu kamu itu banyak banget. Jadi kayak hampir semua lagu kamu tahu. Kamu tuh nyadar diri bisa nyanyi atau tertarik sama lagu tuh sejak kapan sih? Oke, sebenarnya pertama kali tak suka nyanyi itu dari kecil. Cuman mulai terjun untuk ke panggung tuh pas aku SMA. Tapi kalau tahu enjoy musik sendiri itu sebenarnya udah dari kecil banget, karena aku kayak disuapin radio, terus aku disuapin lagu-lagu playlist yang kayak masih zaman Winamp gitu loh Kak. Oke. Dan dari situ, dan lo ingat gak lagu yang paling lo repeat banget kayak berulang kali lo suka dengerin lagu itu, lagu siapa? Dulu tuh aku Project Pop. Project Pop. Oke. Yang mana? Project Pop tuh banyak sebenarnya, ada dangdut versus rock. Dangdut is the music of my country. Dangdut is the music is my country. Yeah. Terus ya pokoknya yang hits top hits gitu. Oke, lagu-lagu yang sangat familiar, yang mungkin liriknya ringan ya. Tapi biasanya based on kamu belakangan lagi suka lagunya siapa selain lagu sendiri? Belakangan ini aku lagi suka lagu dari musisi favorit aku, yaitu John Mayer. Kan dia baru rilis EP. I see. Berarti single kemarin terakhir lo excited banget dong. Wah, gila banget sih. Itu kayak aku kayak Oke. Tapi kalau ngomongin tentang lagu kamu, kalau aku jujur pribadi tahu kamu itu adalah ketika muncul sama temen kayak sama siapa, sama Jebung, sama Atap dan yang lainnya itu. Ketika di situ gue baru notice, walaupun sebenarnya ternyata ketika gue cari lagi, lo tuh udah suka ngecover dari awal dan bikin banyak coveran lagu gitu. Dan sampai akhirnya menemukan di situ, dan sampai akhirnya lo ngerilis single. Yang jadi banyak pertanyaan adalah ketika lo viral di sosial media, misalkan TikTok, takutnya nanti singlenya nggak se-booming apa yang orang harapin, atau misalkan single lo nggak segampang itu dinyanyiin. Lo pernah ada ketakutan itu nggak ketika merilis single yang pertama? Pasti banget. Aku waktu pertama kali rilis single itu sebenarnya udah mikir kayak gini. Wah, setelah gue rilis single pokoknya gue harus stop nyanyi cover, karena susah banget nge-shift image dari penyanyi cover ke penyanyi asli. Maksudnya kayak penyanyi yang punya musik sendiri, lagu sendiri gitu. Aku udah kayak gue harus berhenti. Dan itu udah termasuk berhenti main TikTok juga dong, karena TikTok kayak nyanyi lagu cover mau nggak mau. Bener. Walaupun hanya dalam waktu hanya singkat banget gitu. Jadinya yang aku lakukan untuk aku menggunakan mindset, ya udahlah, balik lagi yang menang itu adalah karakter aku gitu. Yang dicari orang, yang kenapa orang mau stay untuk denger aku adalah karakter aku. Mau dia suka lagunya atau nggak suka itu terserah audiens. Namanya kan aku juga memberi karya itu untuk didengar orang lain. Jadi orang yang lain yang mau dengar silahkan, orang lain yang nggak mau mendengarkan ya sudah gitu. Walaupun memang betul Kak, yang lagu aku malah jauh lebih dikit daripada karya aku yang cover. Cuman balik lagi ya, itu menurut aku resiko yang aku udah sadari dari dulu gitu. Oke, dan berarti kamu sudah ready dan sudah siap bahwa kenyataannya memang seperti itu. Tapi kamu tidak berhenti berjuang, karena kalau aku lihat nih dari single pertama kamu nge-create atau nge-branding diri kamu, itu tuh sampai dengan single yang sekarang baru yang rilis ini, itu kayak masih relate kalau menurut aku, secara materi lagu, secara look, itu menurut pendapatku. Tapi aku nggak tahu apakah kamu punya alasan tersendiri, seperti apa sih seorang Iggy Tough itu pengen dikenal sebagai penyanyi yang seperti apa sih? Biar gue ada bayangan. Oke. Sebenarnya kalau dari aku pribadi, aku dari lagu-lagu aku itu dan lagu-lagu aku ke depan lagi itu untuk saat ini gak ada yang mendekati cinta banget.
Kayak contohnya di lagu pertama aku ngomongin sebenarnya tentang jomblo. Jadi aku melihat gila ternyata lagu aku tuh agak beda ya dari yang lain, karena yang lain lebih ke cinta, putus cinta atau pandangan pertama segala macam, tapi aku memilih untuk jalur ya lu jomblo dan lu nggak apa-apa gitu. Sebenarnya karena aku sendiri merasa kayak aduh, sebenarnya waktu rilis lagu ini ya aku mikir takutnya nggak relate nih ke orang-orang karena terlalu banyak lagu cinta di Indonesia tentunya. Tapi aku mikir lagi ya, aku tuh sebenarnya pengen dilihat sebagai aku yang emang lagi proses dewasa gitu loh. Aku tuh remaja gitu dan aku merasa concern utama aku itu bukan tentang cinta saat ini gitu. Jadinya aku bikin lagu yang gak tentang cinta dan semoga itu bisa relate ke orang banyak gitu. Karena aku sendiri masih malu sih Kak untuk membawa lagu-lagu cinta, untuk nulis terutama. Nulis lagu cinta tuh masih proses yang sangat malu untuk aku gitu. Jadi aku memilih untuk nulis hal tentang itu. Betul. Iya. Tapi Halinda akan datang pada sorry kepleset. Halinda butuh waktu untuk Halinda datang. butuh waktu untuk datang. Itu judulnya ribet. Tapi setelah gue dengerin emang di situ banyak harapan-harapan bahwa lo menyemangati orang. Terus sampai ada di single adalah Terpikat Senyummu, itu juga viral di TikTok dan ada harapan, ada lo naksir-naksirnya. Sampai di single yang ini gue ngerasa adalah ada titik di mana bahwa berlagak bahagia ini bagaimana kita pura-pura bahagia, tapi lo tidak memaksa untuk mengemas menjadi sesuatu yang melodramatis ala drama-drama Korea. Lo bikin sesuatu yang ceria, yang up, tetap dengan gue ngerasa ini ada sentuhan jazz, up-nya juga, dan apa yang bikin lo menutupi hal itu gitu. Masa kalau mau dibikin melo banget ini lagu bisa gitu, karena secara cerita kan mendukung. Tapi kenapa seorang It Gitaf gue lihat di sosial media atau TikTok, lo tuh nggak pernah kelihatan sedih gitu. Sampai lagu lo sendiri pun itu kelihatan kayak vibes-nya bahagia, happy aja gitu. Oke. Sebenarnya balik lagi ke aku merasa kurang kapabilitas untuk nulis lagu yang melo banget. Melo banget. Dan waktu pertama kali aku nulis Berlaga Bahagia, di otak aku tuh gue pengen bikin lagu yang gue nggak mau nangis gitu loh. Gue lagi mau nyeritain kalau gue sedih, tapi gue nggak mau nangis gitu. Prosesnya tuh gue nggak mau sedih. Pokoknya pas lagu ini kelar, perjalanan lagu ini nggak mau gitu ada rasa-rasa kayak ini lagu gue sedih banget waktu nulis ini gitu. Itu aku di saat titik terendah hidup aku. Gitu. Aku nggak mau. Aku pengennya kayak ya gue lagi sedih tapi gue happy gimana dong gitu loh. Kayak aku se-happy itu aku sedih. Jadi dengan harapan ya dengan lagu ini aku bisa berdamai sama keadaan kalau aku tuh lagi sedih dan aku mau merayakan kesedihan aku gitu. Oke, baik, setuju sih. Tapi yang menarik adalah di situ ada namanya Ezra, ada nama Barsena. Barsena tuh lagi hits-hitsnya juga jadi vokal director, vokal coach dan segala macam. Ezra pun di Hi-Fi juga. Itu lo yang milih atau memang ada alasan tersendiri kenapa lo kerja sama mereka? Oke, kalau Kak Ezra itu dikenalin sama temen aku, sahabat dekat aku untuk menjadikan produser. Jadi tuh sebenarnya aku ditawarin sama awal banget nih. Aku udah baru yang namanya viral dari TikTok gitu. Terus aku di approach sama sahabat dekat aku bilang kayak, lo nulis lagu nggak? Terus aku bilang kayak enggak. Aku nulis lagu, tapi aku nggak pernah produce lagu itu gitu. Terus oke, kirimin lagu-lagu yang pernah lo tulis ya. Nah, aku kirimin. Gila, Git, gue suka banget lagu ini. Terus aku kayak, oke, makasih banyak Kak, makasih banyak. Sumpah aku deg-degan banget gitu kan. Karena aku baru pertama kali ngasih lagu ke orang. Terus dia bilang, oke, gue cariin produser ya, kita garap lagunya. Terus aku kayak, gitu kan. Terus aku itu, aku pertama. Tiba-tiba, kakak itu bilang, sahabat deket aku bilang kayak, Git, Kak Ezra itu mau. Terus aku kayak, Kak Ezra, aku gak ngeh kan kalau itu Kak Ezra. Gak notice itu Hi-Fi ya? Gak notice. Terus dia bilang, iya Ezra Hi-Fi, temen SMA gue. Terus aku langsung kayak, Terus kayak ntar lo yang pertama nih dia tahu aku hidup di dunia ini udah sesuatu yang sangat mengejutkan gitu. Aku kayak Ezra Hi-Fi gitu. Terus kayak iya bener Ezra Hi-Fi. Terus aku kayak oke gitu. Aku gak ada pilih 2 kali. Terus kalau Kabar Sena itu nge-approach aku duluan, udah lama banget dari TikTok. Terus aku kayak udah tau lah betapa hebatnya Kabar Sena. Terus aku kayak emang udah pengen banget nih lagu aku di kotak-katik sama dia gitu.
Oke, jadi kayak kesempatan datang, hal indah datang pada waktunya ya. Jadi ketika orang-orang cari lo dan dengan materi lo mereka suka, belagak bahagia pun ya akhirnya muncul di situ. Tapi ketika kita flashback, ketika lo nulis lagu ini, itu pola pikir lo di tahun 2018. Ada nggak? Dan lo ngerilisnya tahun 2021 gitu. Ada nggak part-part akhirnya lo ganti kata-katanya atau apa gitu, bagian-bagian bagan lagu yang menurut lo kurang relate di 2001? Apakah emang nih fix 2018 ini adalah versi yang emang lo tulis gitu? Oke. Sebenarnya proses yang rumit itu terjadi di 2018. Jadi aku kan punya band dulu waktu 2018 tuh aku kuliah semester 3, sekitar semester 3, terus aku kayak ngasih tauin gitu ke lagu itu ke pianis aku, dan pianis dan gitaris aku berkata yang sama, kayak mereka nggak suka refnya gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa aku kekeh gitu. Soalnya kayak awalnya aku bilang, oke, gue coba otak-atik dulu ya. Tapi sejauh aku berlari selalu balik ke ref yang awal gitu. Jadinya kan itu kan lama banget kan, dia tuh udah bilang gak suka itu dari lama, dan aku proses otak-atiknya lama banget, sampai aku kayak udah ini lagunya gak usah diotak-atik lah, lu suka gak suka, tapi itu pesan yang mau gue bawa gitu, jadi ya udahlah gitu kan. Itu pun juga aku nggak pernah menyangka itu akan diproduce tahun ini ya, itu 3 tahun kemudian aku nggak nyangka itu kan. Nah pas 2021 ada pikiran ini lagu bakal diproduksi, aku di otak aku enggak, ini lagu udah sebagaimana adanya. Aku pengen buat ini bener-bener 2018 kemarin gitu. Oke, jadi se-real itu apa yang lo sampaikan di 2018, di 2021, di mana lo nggak nyangka itu bakal dirilis, akhirnya dirilis seperti apa yang lo mau. Setelah dirilis, lo juga posting video lirik, gue lihat di YouTube. Baru beberapa hari 74 ribu kalau nggak salah, gue sempet lihat. Bagaimana ketika orang-orang mention dan mengappreciate karya lo? Apa yang ingin lo sampaikan? Yang ingin aku sampaikan, aku kan sering lihat komennya gitu kan, komen. Kalau ya seminggu awal tuh biasanya aku ngeliatin komen-komen orang-orang gitu di YouTube aku gitu. Dan aku jujur waktu rilis Berlaga Bahagia tuh takut banget, karena itu bukan lagu yang biasanya orang dengar dari aku, dan kedua itu lagu yang beda banget dari lagu-lagu aku sebelumnya. Jujur takut, tapi setelah aku lihat komennya, wah bener-bener yang namanya kayak semua keraguan tuh terjadi di pikiran lo doang gitu. Dan aku juga pengen menyampaikan ke teman-teman aku yang pendengar yang denger juga kayak semoga aja lagu ini tuh menjadi teman, menjadi pendamping di saat lo lagi jatuh-jatuhnya, lagi sedih-sedihnya gitu. Karena balik lagi aku ingin teman-teman tuh merayakan kesedihan dengan lagu ini. So, aku ngebayangin aja, gila ini nonton gue ini, semoga aja bisa ngerasain hal yang sama di saat 2018 lalu aku nulis lagu ini, dengan harapan aku pengen sedih tapi aku nggak mau sedih gitu. Aku pengen bahagia di atas kesedihan aku gitu. Ini tuh kayak ngegambarin keadaan kita sekarang gak sih? Maksudnya kayak dibilang sedih ya kita sedih gitu, tapi dibilang kita berhenti berkarya juga nggak gitu juga. Dan buktinya lo muncul berkarya di tengah pandemi ini, di mana sebenarnya kita kayak PPKM, terus kayak prokes juga harus dilakuin, tapi kita harus tetap berkarya. Nah, karya-karya lo udah muncul, 3 lagu udah kerilis, dan menurut gue dapat apresiasi yang cukup tinggi di radio, di platform digital Spotify dan Joox dan segala macamnya. Next, apa lagi sih yang ingin lo wujudkan, dan biar orang-orang yang support lo tahu paling tidak lo mau ngapain sih, plan lo ke depan gitu? Oke. Plan ke depan udah di depan mata. Aku akan rilis sesuatu yang besar di akhir tahun. Ya bentuknya EP. Aku mengarah ke situ sekarang, dan Berlaga Bahagia itu sebagai istilahnya awal dari gerbang dari perjalanan EP aku. Dan betul kalau yang tadi bilang, kalau aku tuh sekarang dalam keadaan kayak pandemi, tapi aku bisa melakukan hal yang gila banget gitu, sampai aku di tahap kayak gila, ini kalau pandemi nggak terjadi bisa nggak hidup gue kayak gini, berubah kayak gini gitu kan. Tapi untuk sekarang, karena aku udah rilis lagu pertama, dapat kolaborasi sama TikTok di lagu kedua, terus habis itu aku udah rilis sekarang Berlaga Bahagia, menurut aku there's no turning back. Harus fokus ke musik, fokus ke apa yang membuat aku sembuh selama ini, itulah adalah musik gitu. EP lo secara garis besar 75%, 80% udah lo kerjain atau belum? Sekarang udah 60%. 60%. Berarti gue akan dapat gambaran bahwa
EP lo lebih banyak ngangkat sound jazz, pop atau? Sebenarnya kalau genre itu variasi, bahkan sesuatu yang nggak terpikirkan pun ada di EP itu. Jadi itu tadinya Berlaga Bahagia itu nggak masuk, maksudnya itu ada di EP tapi nggak duluan keluar seperti sekarang ini. Tapi aku mikirnya kayak udah gue kasih dulu deh yang beda, baru nanti pas EP kalian terbiasa dengan hal-hal yang beda gitu. Oke, karena gue sempat browsing terus cari lo suka Tulus, terus misalkan kalau di sini gue ngerasa ada sound Yura Yunita lah segala macam. Jadi gue bisa mengcombine antara lo penggabungan Tulus, Yura, Nadine Amizah, ada sepaket sama lo dengan karakter vokal lo yang luar biasa. Jadi gue ngebayangin EP-nya nanti akan seperti apa. Berarti akhir tahun kita harus nunggu EP-nya. Betul. Oke, tapi dengan adanya single lo sekarang, nanti klip pasti akan dibikin tentu saja. Harapan lo buat yang suka dengerin karya-karya lo, buat teman-teman yang ada di Bali apa? Apa yang ingin lo bilang? Oke, sebenarnya singkat ya, aku tuh berharap lagu aku tuh bisa menjadi penyembuh teman-teman. Apalagi nanti ada di EP, banyak banget. Semoga make sense ke teman-teman kalau niat aku tuh untuk menyembuhkan teman-teman di berbagai lagu aku ini, karena aku tuh nggak mau di lagu aku nggak mau menjelaskan kalau aku sakit, tapi aku pengennya ya semoga sembuh gitu. Jadi harapannya tuh kuat banget di semoga ini lagu tuh bukan bikin kalian makin sedih, tapi bikin kalian makin kuat gitu. Oke. Thank you so much, kita hari ini udah ngobrol tapi